selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini mari kita buka halaman 79 pelajaran 7 percakapan dengan Nikodemus. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Kau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar tentang Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menceritakan isi percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan maksud dilahirkan kembali, hidup sebagai manusia baru dalam kaitannya dengan pembaptisan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan pengalaman nyata yang serupa dengan pertemuan antara Yesus dengan Nikodemus. Baiklah anak-anak, mari kita lihat lagi buku paket kita, halaman 81. Nah, sampai halaman 82. Nanti kalian baca di rumah baik-baik tentang cerita persahabatan Niko dan Yonas. Ibu harapkan kalian bisa membacanya dengan baik ya. Nah, mengapa Ibu suruh membaca dengan baik? Karena nanti Ibu akan memberikan kalian soal juga dengan bacaan ini. Nah, sekarang kita lihat lagi halaman 85 sampai halaman 88 ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan secara ringkas tentang percakapan dengan Nikodemus. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan secara ringkas. Nah, siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi ya, sebagai pemimpin agama Yahudi. Nah, pada waktu itu ia datang dan pergi pada malam-malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi." Rabi itu guru. "Kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan, jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali berarti meninggalkan cara hidup lama dan melakukan cara hidup yang baru. Ada dua cara hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Yang pertama, cara hidup lama yang dipenuhi kejahatan harus ditinggalkan. Yang kedua, cara hidup baru yang dipenuhi kebaikan harus dilakukan. Anak-anak, ada peristiwa yang menandai perubahan itu. Misalnya, ketika terjadi pembaptisan ya, baptisan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan.
atau baptisan dalam air roh yang dilakukan pada saat kita dibaptis di gereja. Nah, jika sebelum dilahirkan kembali, orang-orang cenderung hanya memikirkan dan memperhatikan dirinya sendiri. Nah, tetapi setelah dilahirkan kembali, orang harus memikirkan dan memperhatikan juga sesama, bahkan segenap alam ciptaannya. Dan apa itu hidup sebagai manusia baru? Nah, hidup sebagai manusia baru berarti hidup setelah kelahiran kembali sesuai perintah Tuhan Yesus. Hidup yang selaras dengan tuntutan kerajaan Allah. Ya anak-anak, ada beberapa tuntutan yang selaras dengan kerajaan Allah. Yang pertama, menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik. Yang kedua, tidak menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat. Yang ketiga, hidup baru dituntut kasih sayang kepada sesama dan segenap ciptaan Tuhan. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, kesediaan untuk selalu belajar dan mendengarkan orang lain. Nah, itulah tuntutan yang selaras dengan kerajaan Allah. Ada 5 poin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan kita manusia. Anak-anak, jadi Nikodemus pada saat itu menemui Yesus pada malam hari untuk bertanya bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang harus dilahirkan kembali. Ya. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah paham dan sudah mengerti apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerti. Jadi anak-anak, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami sudah belajar dengan seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Ajarilah kami Tuhan, agar kami selalu mengenal Engkau. Dan kami diberikan juga keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.